yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Budi. Nah, pada video kali ini saya akan kembali mereaction sebuah video yang lagi viral banget di media sosial, ya, terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, kasus ini sudah sejak tahun 2016, tapi setelah 8 tahun sampai sekarang tahun 2024 itu belum selesai juga, teman-teman. Ya, bahkan kasusnya itu makin rumit, ya. Siapa pembunuhnya yang sebenarnya, atau bahkan kasus ini tidak ada pembunuhan tapi kecelakaan murni. Ya, kita tidak tahu seperti apa nanti kelanjutan ceritanya, ya, berakhirnya seperti apa. Nah, ini ada salah satu video dari Kang Deddy Mulyadi yang viral lagi, ya, terkait dengan salah satu saksi dulu yang akhirnya membuat keterangan, dan akhirnya keterangan itu menjadikan 8 orang menjadi tersangka. Yang 7 orang itu dihukum seumur hidup, dan salah satu itu sudah keluar, itu Saka Tatal. Dia dipenjara selama 8 tahun karena masih di bawah umur. Nah, Dede ini muncul, ya, menjelaskan soal BAP kasus Vina yang diarahkan Aep dan itu Rudiana. Diarahkan, guys, ya. Kita langsung saja kita lihat videonya, ya, milik Kang Deddy Mulyadi yang dipost di Instagramnya, guys. Oke, langsung saja kita tonton. Menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30, atau sebelum? Sesudah penangkapan apa jadi saksinya? Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah, Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam, Pak. Ya sekitar jam berapa saya lupa, cuman malam Aep nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu posisi di mana? Posisi di rumah. Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Yang ditangkil. Ditelepon Sama Aep. ditelepon sama Aib. Aib udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak tahu sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas, Aib punya nomor. Teleponnya di mana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Ep?" "Ya udah, anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar, sebelum masuk di luar kan ada saya, Ayam sama Rudiana. Cuman saya tanya ke Ep, "Ngapain di sini?" Oh, Kata saya. ditelepon diajakin ke Polres. Diajak Teleponnya malam. jam sekitar jam 7, setengah 7 tuh, Pak. Jam itu juga kamu jalan Iya, salah, Pak. langsung. Iya, saya kan mikirnya kan Ayam kan nggak tahu daerah, nggak terlalu hafal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana, Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya, "Mau ngapain di sini?" "Ini buat jadi saksi." "Saksi apa?" kata saya. "Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana," kata saya. Nah, saya bilang sama Ep, "Kan kita nggak tahu apa-apa," kata saya. "Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja." Jadi saya diarahin. Oke. Jadi Dede ini sebenarnya tidak tahu apa-apa terkait dengan kasus Vina dan Eki, ya, terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi diajak oleh Aep, ya. Waktu itu, ya, Aep itu datang ke rumahnya Dede bersama Pak Rudiana. Ya. Jadi dia nggak tahu apa-apa, diajak aja ke Polres, dia ngikut, ya, karena Aep ini merantau, ya, di Cirebon. Nah, Dede ini menganggap bahwa dia nggak tahu wilayah Cirebon, makanya dia mau mengantar ke Polres. Tapi ternyata di Polres dia disuruh dijadikan saksi, ya. Suruh dijadikan saksi, ya, akhirnya Dede juga bingung karena dia tidak tahu apa-apa terkait dengan kasus Eki dan Vina ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres,
sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sama menjadi saksi, ya kan? Diminta oleh menjadi saksi oleh Pak Rudiana dan AM. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu belajar lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya. Dua. Oke, ya. Jadi Pak Rudiana ini selaku ayah Eki, ya, dia mengarahkan Dede ini sebagai saksi untuk mengakui atau sudah diarahkan. Jadi ada pelemparan batu, ada pemukulan bambu dan sebagainya itu sudah diarahkan oleh Aep sama Pak Rudiana, ya. Cuman maksudnya dia kan ayah dari korban gitu. Kenapa Pak Rudiana ini membuat sebuah cerita palsu? Kenapa dia nggak benar-benar mengungkap siapa pembunuh yang sebenarnya gitu loh? Kenapa harus mengorbankan orang-orang untuk dijadikan tersangka? Padahal yang jadi korban itu anaknya sendiri gitu loh. Kalau sebagai orang tua, ketika misalkan anaknya menjadi korban pembunuhan, pasti akan marah dan akan mencari siapa pelaku yang sebenarnya sampai ketemu, sampai titik darah penghabisan untuk mencari pelaku itu sampai ketemu. Tapi ini justru mengorbankan orang lain untuk dijadikan tersangka. Ini ada apa sebenarnya? Ya, ini jadi sebuah pertanyaan yang muncul gitu loh. Sebenarnya ada apa terkait dengan kasus Eki ini atau Eki dan Vina ini? Kenapa seorang ayah korbannya ini justru tidak mau mengungkap yang sebenarnya, tapi justru menjebloskan orang yang tidak tahu apa-apa dan akhirnya dihukum seumur hidup? Ini agak aneh gitu. Saya respect sama Kang Deddy Mulyadi yang memang benar-benar kerja keras untuk mengungkap ya kasus ini sampai terang benderang, ya. Bahkan sudah memberikan berusaha untuk melepaskan 7 orang ya yang masih ada di dalam penjara yang Kang Deddy Mulyadi anggap dari hasil penelusurannya, ya, penelusuran di wilayah Cirebon itu terkait dengan kasus Vina dan Eki ini, menurut Kang Deddy Mulyadi bahwa orang yang di dalam ini tidak bersalah ya dari hasil penelusurannya. Makanya dia berusaha sekeras mungkin ya mengajukan agar ke-7 tersangka ini yang masih di dalam penjara ini untuk segera dibebaskan ya. Apalagi kemarin yang terkait dengan Peggy Setiawan juga sudah bebas dan Kang Deddy Mulyadi berusaha agar 7 orang ini bebas karena menurut Kang Deddy Mulyadi dia tidak bersalah. Oke ya, kita tunggu kabar selanjutnya. Bahkan sampai sekarang Pak Rudiana ini susah ditemui dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang di mana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.